Ya, salam tentara dari Sabang sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalai mantita, mantala kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan hukum. 3 ayat 36. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Yohanes 17 ayat 3, dia Allah satu-satunya dalam kehidupan orang. Dan juga dia Allah yang benar. Haleluya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 2, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kita Rasul 16 ayat 30. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih. Biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin membaca 1 Petrus 2 ayat 15 dan 17, demikian bunyi firman Allah. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kefisikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja, pemimpin, dan lain sebagainya. Artinya semua orang, baik yang hina, yang menghina, dan sebagainya. Dan tema kita adalah, sebagaimana dalam ayat 15, saya mengambilnya, melakukan kehendak Allah. Dalam versi Fit. Dan kita bisa melihat, yang pertama, orang yang melakukan kehendak Allah, hidup selalu berbuat baik. Seperti dia di gue, tapi lagi. Hidup selalu berbuat. Kenapa kita harus selalu berbuat baik? Saya setiap hari itu ya nyapu halaman rumah saya yang kecil itu dan halaman rumah orang kiri kanan. Jadi itu kebiasaan saya. Jadi saya bukan hanya ingin membantu tukang sampah itu. Saya ingin juga menjadi berkat bagi dia dan bagi tetangga saya dengan menyapu. Mereka tidak perlu menyapu rumah mereka, tapi saya bukan hanya sekali, 2 kali saya akan menyapu. Kalau saya dalam satu hari itu, walaupun ya tidak sering di depan rumah saya. Karena saya tidak suka yang kotor. Selalu berbuat baik. Apapun yang kita bisa kerjakan, berbuat. Selalu hal yang menolong orang, memberkati orang, ya, menegur orang, senyum kepada orang, ramah kepada orang, ya, minimal memberikan motivasi kepada orang. Dan kalau saya bertemu dengan orang-orang, selalu mengatakan, mau kemana ini? Woi, mantap. Sebagai ibu-ibu, saya katakan ibu-ibu perkasa. Sebagai pria-pria, ini kita sebagai laki-laki harus bertanggung jawab untuk terus menghidupkan asap dapur kita. Ada orang bilang sama saya, ya saya ini pria panggilan. Maksudnya, ya kapan saja saya dipanggil untuk bekerja, saya akan 24 jam. Wah, hebat. Jadi tengah malam juga saya katakan, kalau mati lampu orang, saya dipanggil, saya datang. Hanya untuk mendapat hasil.
money. Tulus, kata orang. Ya, jadi tetap melakukan yang baik, ya. Jadi ketika kita melakukan yang baik, kita tidak hanya omon-omon, tidak hanya melakukan yang baik itu pencitraan, tidak, tapi kita melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kasih, dengan penuh perhatian, supaya kebaikan kita itu kita mendapatkan upah dari itu. Ada orang baik, tetapi selalu ada orang nyinyir. Orang nyinyir menandakan ketidakmampuan. Orang nyinyir kepada orang-orang baik itu menandakan sirik, iri, dengki. Karena kalau apalagi sampai memfitnah, saya sudah katakan orang yang memfitnah itu ada motifnya, ada tujuannya untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan kehidupan orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak dianggap sebagaimana yang dilakukan. Tapi perbuatan baik jauh lebih besar dari perkataan-perkataan. Kenapa? Orang melihat, apalagi sudah di zaman era digital ini, Anda sangat sulit untuk menjebak orang-orang yang atau memperkatakan orang-orang yang berbuat baik, Anda lalu jelek-jelekkan, itu akan sangat sulit. Kenapa? Orang sudah melihat, menyaksikan dan melihat apa yang sudah engkau perbuat. Apalagi ketika engkau tidak ada berbuat apa-apa, habislah kau dihantam netizen. Netizen Indonesia, netizen 62 itu akan lebih kuat pengaruhnya. Jadi tetap berbuat baik. Ya. Dan kemudian yang melakukan kehendak Allah itu juga dikatakan hidup sebagai orang merdeka. Jadi kalau hidup sebagai orang merdeka, bukan berarti dia bebas melakukan sesuka-sukanya, tidak. Tapi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya, dia tidak dikuasai setan, dia tidak dikuasai hawa nafsunya, dia tidak dikuasai dunia ini. Tapi dia merdeka oleh karena Tuhan. Merdeka dari berbuat dosa, merdeka dari godaan setan, merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Dia merdeka karena dia melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah itu adalah orang-orang yang merdeka. Jadi kalau engkau mau merdeka, lakukan kehendak Allah. Tuhan akan menolong engkau, hukum akan menolong engkau. Firman yang penuh kuasa itu akan menolong engkau. Firman yang hidup itu akan membakar sampah-sampah ketidakbenaran yang mungkin masuk melalui pikiran, melalui hati kita. Dia akan bakar dan murnikan engkau dengan api firman itu. Dan kalau dia membandel, dia bagaikan godam yang menghancurkan di gunung batu. 23 Yeremia 23 ayat 9. Jadi percayalah, kemerdekaan bukan karena engkau bisa hidup merdeka dengan benar. Kemerdekaan bukan karena hebatmu, bukan karena kemampuanmu. Kemerdekaan itu karena Tuhan. Dan gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Namanya hidup sebagai hamba Allah. Ya, kita sudah lihat bagaimana ayat 17 dikatakan, mengasihi semua orang, menghormati semua orang, miskin, kaya, hina, mulia, hitam, putih, suku apapun, bangsa apapun, kita hormati. Dan ketika kita lakukan itu, baik itu kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada orang-orang di bawah kita hormati. Jangan karena kita kaya, lalu kita kasar terhadap orang yang orang-orang miskin atau orang-orang yang bekerja. Dan ingat, orang-orang kadang-kala tidak bisa menguasai diri. Saya sudah melihat di YouTube ada banyak sekali ya orang-orang yang membunuh itu oleh karena perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan. Karena sesuka-sukanya. Jangan, ya. Biarlah kita hidup sebagai hamba Allah. Dan kemudian dikatakan orang yang hidup sebagai hamba Allah itu adalah orang yang hidup mengasihi semua orang. Itu baik yang miskin, baik yang kaya, dia kasih. Baik yang tidak mampu,
Saya punya rumah, yang tinggal adalah orang Muslim. Dia bisa mengambil hasilnya, bisa menikmati hasilnya, terserah kepada dia. Tapi kalau diantar kemari kebutuhan, tidak diantar juga tidak ada masalah. Yang penting tempat itu dikenal. Jadi besar dari rumah saya ini 7 kali. Jadi dia ada hasil kebunnya dan ada kelapa, ada rambutan, ada jambu, ada apa, semuanya. Ya. Tapi kalau saya ingin kelapa muda, seringkali saya telepon. Ya. Atau ada pokat, karena saya penggemar pokat itu, pokat jadi saya suka tanpa gula juga, dia juga enak. Nah, jadi kita harus mengasihi semua orang. Dan kalau kita mengasihi semua orang, ya bukan karena, oh ini nggak satu agama dengan saya, nggak boleh dong menempati tempat saya. Gratis lagi, enak lah dia. Sampai orang mengatakan kepada saya, kamu bodoh, kamu sewakan kan bisa. Ya, bagi dia saya bodoh. Tapi bagi Tuhan, saya sedang menaburkan kasih yang dari Tuhan. Dan kemudian, takut akan Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan memindahkan kita, merendahkan orang, tidak memperhatikan orang. Takut akan Tuhan itu suci, takut akan Tuhan itu membuat sumber kehidupan berjalan lancar. Dan kalau Anda baca dalam dalam Amsal 14 ayat 26, maka Anda akan melihat bahwa ada perlindungan, ada sumber kehidupan, dan anak-anak kita terhindar dari jerat maut, dan ada kesejahteraan, dan ada usia panjang umur dan lain sebagainya. Jadi hamba Allah itu harus hidup seperti itu dalam mengasihi, menghormati, dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga ketika kita melakukan kehendak Allah, apa yang dikatakan dituliskan oleh Rasul Paulus ini, Rasul Petrus ini, kita bisa belajar untuk melakukan selalu berbuat baik, hidup sebagai orang merdeka, dan hidup sebagai hamba Allah yang mempermuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang melakukan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami untuk menjadi orang yang selalu melakukan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kalau kau sedang sakit apapun sakit penyakit, percayalah Tuhan mampu menolong. Ketika saya terjepit saraf terjepit itu, saya merasakan 2 minggu itu adalah masa tangis sama saya. Sampai saya mengatakan jangan siksa saya seperti itu. Tapi saya terus memegang janji Tuhan bahwa oleh hidup ini Tuhan menunjukkan. Ketika saya mencari di YouTube, ada sampai orang meninggal, ada bertahun-tahun baru sembuh. Tapi saya hanya melewati tidak lebih dari 3 minggu sembuh total. 2 minggu itu di mana saya mengalami masa-masa yang sembuh. Tapi saya mau katakan kalau engkau terus beriman kepada Tuhan, Tuhan akan terjadi. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan apapun sakit penyakit dalam nama Yesus. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus, keluar, lenyap, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, sembuh oleh kuasa Yesus. Terima kasih. Kalau engkau sedang dalam pergumulan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan orang-orang yang mengalami pergumulan, datanglah kepada mereka. Karena engkau yang berkata, bersulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Kami berseru kepada Tuhan, luputkan setiap mereka yang mengalami pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan, kebaikan, kemurahan datang kepada kita. Dalam nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selamat malam atau selamat sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kalaupun kita sedang beraktivitas, karena ada orang kadang dalam beraktivitas sampai malam. Tapi saya selalu beraktivitas di waktu malam. Bukan mencuri. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ya, dan kalau mau tidur jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan satu dua ayat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap! Nikmati.